Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, di tengah-tengah segala kondisi apapun yang kami alami saat ini ketika kami ada di rumah Tuhan, tetapi biarlah Allah Roh Kudus menguatkan kami, membuat kami berfokus kepada firman yang akan kami baca, renungkan, dan penjabarannya. Dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, terima kasih dalam Tuhan. Shalom. Senang sekali kita hari ini bisa kembali datang di dalam kebaktian doa, dan kita hari ini akan membahas dari ketaatan Yusuf seperti itu ya. Jadi ayatnya sebenarnya sama dari Matius pasal yang pertama. Hari Minggu kemarin pendeta Gunawan Tanu sudah menyampaikan dari sisi Marianya, tetapi kemudian kita akan lihat dari sisi Yusufnya hari ini. Karena itu kita akan coba membaca kembali dari Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25. Saya akan baca ayat yang genap, silakan Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil sampai nanti ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu, kalau kita lihat bicara tentang ketaatan Yusuf, maka kita melihat di dalam ayat yang ke-24 seperti itu ya. Di dalam ayat yang ke-24 ini secara eksplisit ayat ini berkata bahwa Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Kita suka dengan kisah-kisah bagaimana kisah itu menjadi kisah yang happy ending. Tetapi Bapak Ibu, tahukah kita sebelum ayat ini muncul, maka ada pergumulan ketika bicara tentang ketaatan dari Yusuf. Kalau ketika kita lihat di dalam ayat yang ke-18, maka dikatakan di sana, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di dalam bagian ini setidaknya ada dua kata penting yang menggambarkan situasi Yusuf dan Maria saat itu. Yang pertama adalah Maria dan Yusuf itu sudah bertunangan. Tetapi kemudian yang kedua adalah sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan kata lain, ketika mereka masih bertunangan, mereka menjaga yang namanya kekudusan hidup di dalam masa-masa pertunangan itu. Mereka menjaga bagaimana mereka tahu nih ada batas-batas, mereka memang bertunangan, tetapi ada batas-batas yang tidak bisa mereka langgar ketika bicara tentang mereka tidak hidup sebagai suami istri. Ketika kita melihat apa yang menjadi gambaran pertunangan yang mereka alami, maka di dalam pernikahan Yahudi saat itu, saya pikir juga mungkin saat ini juga masih berlaku, setidaknya ada dua tahap pernikahan Yahudi saat itu. Yang pertama adalah erusin yang disebut sebagai pertunangan, dan kemudian yang kedua adalah nisuin yang disebut sebagai pernikahan. Esurin itu bicara tentang mempelai perempuan ketika dia sudah bertunangan dengan laki-laki, maka dinyatakan dia terlarang bagi semua pria lain. Jadi kalau misalkan Maria sudah bertunangan dengan Yusuf seperti itu ya, maka secara hukum Yahudi, maka Maria itu dilarang bagi semua laki-laki lain. Kalau Maria didapati dia melakukan
dua hati lah. Maka mempelai atau pasangannya atau tunangannya bisa mengeluarkan surat cerai. Jadi misalkan Maria ini nyesel gitu ya, sudah tunang sama Yusuf, kemudian dia deketin si siapa gitu ya. Nah Yusuf tahu nih, maka Yusuf bisa mengeluarkan surat cerai untuk Maria. Dan kemudian ketika bicara tentang misuin, itu mempelai pria menyerahkan sebentuk cincin atau barang berharga lainnya kepada mempelai perempuan, mereka menikah dan kemudian mereka baru untuk menjalani kehidupan sebagai suami istri. Dan antara erusin dan kemudian nisuin ini, pertunangan dan pernikahan kurang lebih waktunya 1 tahun. Dari mereka bertunangan sampai mereka menikah kurang lebih pada saat itu di dalam durasi waktu 1 tahun. Kalau kita lihat di dalam apa yang ditulis di dalam ayat yang ke-18, maka sesungguhnya hubungan mereka baik-baik aja. Maria seorang yang setia, tidak ada laki-laki lain di dalam hidup Maria selain Yusuf. Yusuf itu adalah satu-satunya lelaki di dalam hidupnya. Dan kemudian Yusuf juga menjaga kekudusan hubungan mereka dia dengan Maria. Dia tidak cicip-cicip dulu seperti itu ya, tetapi dia menjaga Maria sebagai tunangannya sampai kepada pernikahan di tahun depan. Tetapi ternyata di dalam ayat ini maka dikatakan ia, yaitu Maria, didapati mengandung. Bapak Ibu, kita dinyatakan di sini didapati mengandung. Pertanyaan adalah siapa yang mendapati Maria itu sedang mengandung? Maka kalau kita lihat ayat yang ke-18, konteksnya adalah bukan orang lain. Bukan laki-laki lain yang mendapati Maria itu mengandung. Maka kita bisa percaya yang dimaksud dikatakan ia didapati mengandung, bicara tentang Yusuf itu yang mendapati Maria sedang mengandung. Pertanyaannya adalah reaksi Yusuf seperti apa ketika mendapati Maria itu mengandung. Ayat yang ke-19b dikatakan Yusuf bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kalau kita lihat aturan dari pertunangan, maka Yusuf itu punya hak untuk mengeluarkan surat cerai ketika didapati Maria itu mengandung. Sehingga kita bisa melihat bahwa Yusuf ini menghadapi sebuah keputusan tersulit dalam hidupnya. Dia memilih antara hukum yang dia kenal, bahwa hukum Yahudi itu kalau seorang perempuan yang sudah bertunangan melakukan, jangankan mengandung seperti itu ya, cinta lagi sama laki-laki lain, bisa dikeluarkan surat cerai. Apalagi ini seorang perempuan yang sudah bertunangan mengandung. Maka Yusuf tahu itu, aturan itu tahu, bahwa perempuan ini pasti berzina. Perempuan ini pasti melakukan sesuatu yang tidak benar. Dia tahu hukum itu. Kalau perempuan yang tidak melakukan sesuatu yang benar, maka yang harus dilakukan adalah ya sudah lepaskan. Ya sudah keluarkan surat cerai. Tetapi kemudian atau kehendak Tuhan yang belum dia pahami. Kita bisa melihat bahwa ketaatan Yusuf terhadap hukum yang berlaku. Tetapi pertanyaannya adalah apakah ketaatan seperti ini yang Allah kehendaki dari Yusuf? Sebelum kita bertanya tentang apakah ini merupakan ketaatan yang Allah kehendaki dari Yusuf, maka kita perlu melihat apa atau seperti apa Yusuf itu. Maka di dalam Alkitab diceritakan bahwa Yusuf itu seorang yang benar, seorang dikayos itu, seorang yang sesuai hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, seorang yang hidupnya hidup setia pada perjanjian Allah, seorang yang lurus sesuai dengan Taurat Tuhan. Itulah Yusuf dikayos itu, seorang yang benar. Karena itu kita bisa lihat kenapa ayat yang ke-18 dikatakan mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Karena Yusuf seorang yang benar. Tetapi kemudian yang kedua adalah digambarkan dia, seorang yang benar itu ketika mendapati Maria sedang mengandung, dia tidak mau mencemarkan Maria. Bapak Ibu, kata degmatisai itu menarik. Digambarkan bahwa Yusuf itu tidak mau Maria itu menjadi tontonan publik. Diketahui banyak orang. Sekarang ini kan apa-apa diviralkan. Jadi ya, ada video yang viral tentang dia mau belanja seperti itu ya. Kemudian dia videokan, kemudian pegawai toko itu dia coba terus desak supaya
memakan umpan baliknya. Nah, berapa banyak orang yang ingin melakukan tontonan publik itu supaya orang lain dipermalukan. Tetapi Yusuf itu tidak mau Maria menjadi tontonan publik. Dia juga tidak mau Maria dipermalukan secara terbuka. Karena itu dikatakan Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam atau membawa ke pengadilan untuk dihukum. Sehingga dengan kata lain Yusuf tidak mau Maria yang mengandung itu menjadi sebuah publikasi aib yang mempermalukan Maria dan bisa menghukum Maria. Tapi ketika kita melihat bagian ini, maka Yusuf itu mempertimbangkan hal ini. Dia mempertimbangkan secara mendalam dengan hati yang bergumul tentang keputusan menceraikan Maria secara diam-diam. Bapak Ibu, saya pikir kalau kita dalam posisi Yusuf pun, ketaatan itu menjadi pergumulan yang besar. Tidak bisa kita langsung katakan, gampang lah Musa, taat seperti itu gampang lah. Saya pikir kalau di dalam posisi Yusuf, seorang yang benar, seorang yang mencintai pasangannya, seorang yang menjaga kekudusan hubungan dengan pasangannya, menjadi orang yang taat itu bergumul. Dia bergumul memikirkan secara mendalam dengan hati yang bergumul tentang keputusan menceraikan Maria secara diam-diam. Di tengah-tengah pergumulan itu, firman Tuhan berkata bahwa Allah mengkonfirmasi tentang fakta Maria yang mengandung dan tentang bayi yang dikandung. Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, Yusuf, Maria itu mengandung bukan dari laki-laki lain. Yusuf mungkin tidak terpikir itu. Kenapa? Karena seorang perempuan yang bisa mengandung pasti dari laki-laki lain. Tetapi malaikat Tuhan berkata bukan dari laki-laki lain, tetapi dari Roh Kudus. Bapak Ibu, kata dari di situ menarik. Dari itu bicara tentang dari, oleh, dihasilkan oleh Roh Kudus. Sehingga ketika malaikat berkata Maria mengandung dari Roh Kudus, maka kehamilan Maria tidak terjadi melalui hubungan laki-laki dan perempuan, melainkan 100% pekerjaan ilahi itu yang membuat Maria mengandung. Kemudian yang kedua adalah tentang bayi yang dikandung. Yang pertama adalah jenis kelaminnya, laki-laki. Kemudian yang kedua dikasih nama. Saya ingat ketika Christmas Carol kemarin, ayat ini menjadi ayat yang diambil. Kalau orang tua itu ketika anaknya mau lahir baru cari nama. Namanya siapa? Nama dengan nama yang bagus. Tetapi Yusuf ketika sedang menantikan anak yang sedang dikandung dan akan dilahirkan Maria berapa bulan ke depan, malaikat Tuhan bilang gini, enggak perlu pusing-pusing cari nama. Kasih nama dia Yesus. Yesus yang artinya Tuhan yang adalah keselamatan itu. Kemudian menyelamatkan umat dari dosa. Jadi bayi yang dikandung Maria ini yang diberi nama Yesus, tujuan dia datang adalah menyelamatkan umat dari dosa mereka. Dan dikatakan di sana Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Bapak Ibu, Yusuf diberikan kesadaran tentang bayi yang sedang Maria kandung. Sehingga di tengah-tengah pergumulan itu Yusuf belajar untuk belajar taat. Sehingga tindakan ketaatan Yusuf itu setidaknya 3 yang dituliskan. Yang pertama adalah dia mengambil Maria menjadi istrinya, dia menikahi Maria. Kemudian yang kedua adalah dia mengesampingkan haknya sebagai suami sampai Maria melahirkan. Dia punya hak. Sebagai suami istri sah melakukan hubungan. Tetapi dia tidak lakukan itu sampai Maria melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah memberi nama bayi yang Maria lahirkan, yaitu Yusuf.
yaitu Yesus. Sehingga dua hal yang kita pelajari tentang ketaatan Yusuf adalah ini, bahwa ketaatan yang bertumbuh dari ketaatan hukum kepada ketaatan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan memproses ketaatan Yusuf agak berubah dari ketaatan yang legalistik, ketaatan yang hanya ketaatan hukum, ketaatan yang gak mikir kenapa harus taat pada hukum. Yang penting adalah lurus pada hukum. Menjadi ketaatan yang berbelas kasih dan sesuci atau sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, kita berhenti pada titik ini. Apakah ketaatan kita baru sebatas kepada ketaatan pada aturan? Atau ketaatan kita adalah sungguh-sungguh karena kita mencintai Tuhan dan mencari hatinya Tuhan? Kalau saya tanya secara sederhana sekali, ketika kita datang ibadah di hari Minggu, apakah kedatangan kita ibadah di hari Minggu adalah karena ketaatan kita sebatas aturan? Orang Kristen harus datang ibadah di hari Minggu. Atau karena kita mencintai Tuhan dan kita ingin berkomunitas, maka kita datang ibadah di hari Minggu. Ketika kita didik anak kita dengan berkata, kamu ke sekolah minggu deh. Pertanyaannya adalah, kenapa anak kita harus ke sekolah minggu? Mungkin kita katakan, karena papi mami dulu waktu kecil ke sekolah minggu. Maka sekarang kamu harus ke sekolah minggu. Atau kita berkata kamu ke sekolah minggu karena kamu belajar untuk mencintai Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan bersama dengan teman-temanmu di sekolah minggu. Kenapa kita baca Alkitab? Bapak Ibu baca Alkitab kan ya, tiap hari di rumah. Pertanyaan adalah kenapa kita baca Alkitab? Apakah karena ketaatan kita baca Alkitab sebatas aturan? Apalagi kalau beberapa gereja itu menekankan baca Alkitab 1 tahun selesai. Pertanyaan adalah, apakah baca Alkitab 1 tahun selesai itu buruk? Enggak buruk. Tetapi apakah hanya sebatas aturan? Atau karena kita rindu untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya secara pribadi? Bapak Ibu, ketika saya melihat ketaatan Yusuf ini, maka ketaatan Yusuf adalah ketaatan yang bertumbuh. Ketaatan dari ketaatan hukum, dia dibentuk dari orang Yahudi, dia dididik secara Taurat, dia tahu aturan Taurat, tetapi kemudian bertumbuh menjadi ketaatan yang penuh belas kasih itu kepada Allah. Kemudian yang kedua, ketaatan yang diwujudkan menerima rencana Allah yang besar itu. Ketaatan sejati tidak hanya mengerti kehendak Allah, tetapi berani melangkah meski tidak nyaman dan tidak sesuai dengan rencana pribadi. Sehingga Bapak Ibu, ketaatan sejati terjadi ketika self-centered menjadi God-centered. Apa yang aku mau menjadi apa yang Tuhan mau untuk aku mau. Sehingga kita bisa melihat apa yang dikatakan R.C. Sproul. R.C. Sproul berkata gini, hidup dalam ketaatan kepada apa yang Allah perintahkan adalah inti dari iman. Sehingga ketaatan Yusuf tidak hanya bicara tentang dia ngikut. Tetapi R.C. Sproul berkata, kenapa dia bisa taat? Karena dia beriman pada Tuhan yang memberikan perintah itu. Sehingga kita bisa katakan dan simpulkan akan hal ini. Yusuf taat bukan karena dia mengerti semuanya. Bapak Ibu, kita berhenti pada titik ini lagi. Kita seringkali mau taat kalau kita udah ngerti semuanya. Tetapi dalam realita hidup kita, terkadang kita nggak mengerti semuanya. Kita terbatas untuk mengerti semuanya. Tetapi Tuhan panggil kita, ajak kita untuk taat. Yusuf taat bukan karena dia mengerti semuanya. Dia mungkin dikasih tahu
Melalui apa yang kita baca tadi, malaikat Tuhan kasih tahu nama, kasih tahu tentang jenis kelaminnya, anak yang akan dilahirkan, kasih tahu identitas. Tapi Yusuf ke depan, setelah peristiwa itu bukan peristiwa yang mudah juga. Yusuf harus berjalan jauh pulang, mendaftarkan diri. Yusuf dan Maria harus bekerja keras, harus mengalami situasi-situasi yang juga tidak menyenangkan. Banyak hal yang dia tidak mengerti sebenarnya. Tetapi yang dia lakukan adalah dia taat. Bapak Ibu, di dalam hidup kita, tidak semua hal kita taat karena kita mengerti semua hal. Tuhan, kenapa saya harus taat? Abraham itu ketika disuruh Tuhan berangkat, dia nggak ngerti semuanya. Abraham berangkat. Yang dia lakukan adalah karena Tuhan yang suruh berangkat, aku berangkat. Dia nggak ngerti kemana, dia nggak ngerti seperti apa, dia nggak ngerti akan hidup seperti apa. Dia nggak ngerti semuanya. Tetapi dia berangkat. Bagaimana dengan kita? Apa kita adalah orang-orang yang baru taat, mau taat sama Tuhan kalau kita mengerti semuanya? Kalau enggak, kita enggak mau taat. Tetapi, karena Yusuf percaya pada Allah. Yusuf percaya bahwa Allah yang membuat Maria itu mengandung. Yusuf percaya bahwa inilah dia dan Maria dipakai oleh Tuhan menjadi alat supaya Mesias itu lahir dan menyelamatkan dosa manusia. Yusuf percaya bahwa bayi yang dikandung oleh Maria ini adalah Mesias yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dia percaya kepada Allah. Ketika kita melihat bagian ini, maka kita bisa berkata melalui ketaatannya, karya keselamatan Allah itu dinyatakan. Sehingga akhirnya yang terakhir, demikian juga Allah memakai ketaatan kita untuk menyatakan kehadirannya. Bapak Ibu, ketaatan itu enggak mudah. Ketaatan itu penuh dengan air mata mungkin. Ketaatan itu penuh dengan ejekan orang-orang di sekitar kita. Ketaatan itu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita. Ketaatan itu mungkin menimbulkan hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Tetapi ketaatan itu menyatakan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Saya berdoa, biarlah setiap kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang belajar taat. Taat selangkah demi selangkah. Taat yang tidak harus langsung lompat 10 meter, enggak. Setapak demi setapak. Sekalipun tapak yang kita lewati itu mungkin kita harus melawan ego kita. Kita harus melawan kedagingan kita. Kita harus melawan dan mematikan keinginan keberdosaan kita. Tetapi Tuhan berkata, ayo belajar taat. Kenapa? Karena aku bersertamu untuk membuat kita melangkah di dalam ketaatan pada Tuhan. Tuhan yang tolong kita, dan biarlah di dalam Advent yang keempat ini, kita berkata, Tuhan, biarlah momen Natal kita diingatkan untuk kita belajar taat. Seperti Tuhan Yesus di doa di Taman Getsemani, dia berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak-Ku. Kita berdoa. Bapak yang kasih dalam Tuhan, mari kita saat ini berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
sisi-sisi apa, bagian-bagian mana dalam hidup kita yang belum taat kepada Tuhan. Yang kita merasa menjadi orang-orang yang self-centered. Aku mau ini, aku mau itu. Bukan apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Berdoalah kepada Tuhan. Minta Tuhan tuntun kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang taat di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu kami harus taat. Kami harus memiliki ketaatan. Tetapi terkadang dalam hidup kami bukan ketaatan yang kami jalani, tetapi pemberontakan. Bukan ketaatan yang kami jalani, tetapi kecuekan. Bukan ketaatan yang kami jalani, tetapi ketidakpedulian. Mungkin kami takut kalau kami taat, ada konsekuensi. Ada hal yang akan kami hadapi yang lebih berat dibandingkan dengan kami tidak taat. Tetapi Tuhan, biarlah kami terus belajar untuk kami menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, kami adalah orang yang sebenarnya tidak mau taat. Karena itu kami ingin Tuhan tuntun kami selangkah demi selangkah supaya kami belajar untuk taat. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami, maka kami pasti tidak mau taat. Kami pasti memilih untuk tidak taat. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai kami, mendidik kami, mengingatkan kami, menegur kami, memberikan visi yang jauh ke depan apa yang Tuhan mau untuk kami miliki, kami belajar untuk taat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan Musa.